saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online Gereja Betel Indonesia Jemaat Kerajaan Allah, Jalan Abdul Rahman Saleh, nomor 52, Kestalan, Banjarsari, Surakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan, dan komen, agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening BCA 7350046229 atas nama GBI Abdul Rahman Saleh, atau saudara dapat memasukkan ke tempat persembahan di gereja. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bagaimana kabar saudara? Tetap semangat. Amin. Semangat, sukacita dan luar biasa. Semuanya digabung menjadi satu. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau datang di hadapan Tuhan dengan doa. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Pagi hari yang indah ini kami sangat mengucap syukur. Allah yang ajaib buat semua yang baik yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Hari ini kami ada karena anugerah Tuhan. Hari ini kami ada karena kasih Tuhan. Hari ini kami ada karena kesetiaan Tuhan. Dan kami siapkan hati kami siapkan hidup kami siapkan sepenuhnya keberadaan kami dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau yang pimpin ibadah pagi hari ini, Engkau yang kuasai kami. Biarkan kami memuji dan menyembah Tuhan dengan sorak-sorai. Biarkan kami memuji Engkau, menyembah Engkau, beribadah kepadamu dengan hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu bersorak-sorai, kami rindu menyembah-Mu, kami rindu memuji Engkau, kami rindu bersukacita bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu kami nyatakan Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang hebat dan dahsyat. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saudara sekali lagi beri tepuk tangan dan bersorak-sorai bagi Tuhan. Yesus, Engkau dahsyat. Masuk gerbangnya dengan penuh pujian. Kita hormati Tuhan, bersorak-sorai bagi nama Tuhan yang kudus. Dalam pagi hari ini kita menghadapkan wajah kita kepada Tuhan dengan hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Sangkakala
Tuhan, bukan keluhan Tuhan. Bagimu kami menari. Amin. Dengan setiap hati akan pujian Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Kami serukan Engkau baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama agung namanya. Pujinya tiuplah sang kekala, musik dan tari. Kami bersuka cita, kami bergirang di hadapan-Mu Tuhan. Yes. Oh. Tuhan baik. Yes. Hey, hey. Tuhan baik. Yes, hey. Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Yes. Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. akan tetap berkata bahwa Tuhan itu baik. Amin. Jadi tempat ini kami bangun mezbah, kami bangun pujian, kami bangun mezbah pujian untuk Tuhan. Haleluya. Yes. Biar jiwa kami terang bersorak-sorai bagi nama-Mu. Biar roh kami terangkat bagi nama-Mu Tuhan. Bedusnya Yesus Tuhan
Engkau yang kami sanjung, Engkau menjadi pokok pujian kami, Engkau menjadi pokok penyembahan kami pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan sekali lagi. Saudara silakan duduk. Saudara yang digerakkan untuk tetap berdiri silakan. Kita mau menyembah Tuhan dengan passion pagi hari ini. Kita tidak mau terikat dengan liturgi apapun juga. Biarlah kita terikat oleh Roh Kudus saja. Kami rindu masuk hadirat-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami menghadapkan wajah kami kepadamu dengan nyanyian syukur, dengan mazmur, sebab Engkau Tuhan yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala, Allah yang hadir di tempat ini, yang bertata di hati kami. Kami bersyukur Kau menjadikan kami hari ini. Hari ini kami ada. Kami dipanggil untuk menyembah Tuhan. Kami dipanggil untuk menyembah, untuk memuji, untuk membesarkan nama-Mu. Makasih Tuhan. Yesus. Bawa kami lebih lagi Roh Kudus. Biar pagi hari ini kami menikmati pribadi-Mu lebih dari waktu-waktu yang lalu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan rasa kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan.
sanjungan. Kami berikan pujian kami. Kami berikan cinta kami Tuhan bagi-Mu. Mari kita bangkit berdiri dan kita serukan sekali lagi. Yesus, Engkau yang layak, Engkau yang bertata di tempat ini. Rematan naya hasite kerapakan Yina haya sine kaya koko naya karalaku Yere lokoto sate ko nama hatale kerapa Yere toto sini di kami nyatakan Kau yang layak Yesus Kristus Tuhan yang layak menerima pujian, sanjungan dan sembah kami. Ajari kami untuk terus selalu memandang akan kebesaran Tuhan. Kami tahu tidak ada masalah kami yang melebihi Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami, seringkali kami memandang masalah kami lebih besar daripada memandang akan kebesaran Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan Engkau ubah cara kami memandang, ubah mindset kami, ubah cara kami berpikir, supaya kami memandang Allah yang hidup dalam kami lebih besar dan sanggup mengatasi segala yang terjadi dalam hidup kami.
Tuhan Yesus yang hidup dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang ada di hidup kami lebih besar dari segala yang ada. Bahkan seluruh permasalahan gereja dan bangsa kami. Kami tahu Engkau yang sanggup mengatasinya Tuhan. Pagi hari ini kami nyatakan ketika Engkau Tuhan yang menjadi terbesar dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan yang menyelesaikan persoalan bangsa kami. Kami percaya Tuhan yang sanggup menghalau semua jenis virus apapun juga Tuhan. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi atas seizin-Mu. Karena Tuhan mau menyatakan akan kebesaran-Mu dalam kehidupan setiap pribadi. Buat anak-anak Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami punya Allah yang besar. Kami berdiri bagi bangsa kami. Indonesia yang Kau kasih ke dalam tangan-Mu. Kami percaya lawatan Tuhan belum selesai. Kami percaya lawatan Tuhan mengerjakan bangsa kami. Kami percaya lawatan Tuhan menyelesaikan provinsi ini. Provinsi Jawa Tengah. Kami percaya lawatan-Mu melanda kota Solo. Dan di dalam nama Yesus, Tuhan yang besar yang akan menyelesaikan perkara yang ajaib buat bangsa kami. Pagi hari ini juga Tuhan kami percaya. Kami bawa persoalan kami, persoalan gereja di tempat ini dalam tangan-Mu. Pembangunan yang belum terselesaikan. Kami percaya tidak akan lama lagi. Tangan Tuhan yang besar, tangan Allah kami yang besar, tangan Yesus yang besar yang akan menyelesaikan pembangunan gereja ini Tuhan. Bahkan ketika kami memikirkan di tengah-tengah ketidakmungkinan, Engkau Tuhan yang sanggup membuat mata air di tengah-tengah padang gurun. Engkau yang sanggup mengubah Tuhan padang gurun menjadi kebun anggur dan buah-buahan. Terima kasih Tuhan Engkau tetapkan gereja ini untuk berdiri di tempat ini. Untuk berdiri menjadi terang dan garam bagi lingkungan. Khususnya di daerah Kestalan. Kami percaya Tuhan yang mulai, Tuhan yang akan menyelesaikannya. Tuhan yang sudah memulai, Tuhan yang akan mengerjakannya. Dan kami percaya kemuliaan Tuhan terus terpancar buat gereja Tuhan di tempat ini. Engkau juga akan Tuhan membawa umat di tempat ini menjadi umat yang dewasa. Umat yang berkenan dan menjadi kesukaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi kita nyatakan Yesus yang lebih besar dari segalanya. Yes. Lebih besar. Setiap persoalan dalam hidup, persoalan keluarga, persoalan studi, persoalan keuangan, persoalan pekerjaan, Allah yang besar yang menyelesaikannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Yesus lebih besar. Yes. Sampai selama-lamanya Yesus tetap hidup dalam kami. Di dalam Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami melihat pemulihan demi pemulihan. Kami melihat keajaiban demi keajaiban. Justru di tengah-tengah krisis, tangan Tuhan melakukan yang ajaib dalam kehidupan bangsa kami, gereja kami, dan rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus, kami siap untuk memberikan persembahan. Sebagian harta yang Tuhan sudah percayakan kepada kami belajar untuk menabur. Karena kami percaya ketika kami memberi, kami tidak akan pernah berkekurangan. Amen. Terima kasih Tuhan, dan sekalipun Tuhan izinkan kami melewati lembah sekalipun, kami percaya di situ ada pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Bagian kami adalah taat, memberi, dan yang
lebih lagi yang tidak bisa kami pikirkan, Tuhan yang mengerjakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi bagian kami hanya taat saja. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari kita berikan persembahan untuk Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus. Kita tidak mungkin bisa hidup sendiri. Kita tidak mungkin bisa hidup berjalan dengan hikmat manusia. Kita perlu pertolongan dan hikmat yang dari Roh Kudus saja. Sekali lagi katakan kudus, kudus, kudus. Oh kudus, kudus namamu. Haleluya, ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib, ajaib namamu, nama
yang beri menang. Yesus namanya, nama yang beri menang. Nama menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Berikan kemuliaan yang beri hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat nama yang menjadi jaminan kami Tuhan. Nama-Mu Yesus adalah jaminan bagi hidup kami, baik hari ini, besok, dan sampai kekekalan. Engkau yang memberikan kepada kami jaminan itu Tuhan. Saat ini kami menyerahkan persembahan umat Tuhan. Bapa, seberapapun yang dipersembahkan oleh umat Tuhan, seberapapun yang Tuhan dibawa ke dalam kepadamu Tuhan hari ini, kami bawa dari hati kami. Kami belajar untuk menyatakan kasih kami dengan cara kami membawa harta kami. Karena kami tahu Tuhan sebagaimana firman-Mu, di situ hartamu berada, hatimu berada. Ketika harta kami berani percaya untuk kami persembahkan di hadapan-Mu. Kami sedang menunjukkan di hadapan-Mu Tuhan bahwa hati kami ada di tangan-Mu. Hati kami tertuju kepadamu. Hati kami sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Engkau Tuhan. Terimalah persembahan ini Tuhan, boleh menjadi alat-Mu untuk pelebaran kerajaan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak kurang cara untuk memberkati baik pekerjaan Tuhan di tempat ini, pelayanan di tempat ini, maupun juga untuk setiap umat Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Oh Tuhan, apa yang kami tabur kami akan melihat tuaian. Apa yang kami berikan kami akan menerima kembali tuaian itu Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami persembahkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati boleh menjadi alat untuk pelebaran kerajaan-Mu melalui gereja-Mu. Hari ini saatnya kami juga akan berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini sakit Tuhan. Tuhan, Engkau lawat mereka hari ini. Dalam nama Yesus kami tahu bahwa saat-saat ini kami sedang terus berjuang, kami sedang terus menghadapi situasi pandemi. Tuhan tolong mereka yang sedang sakit lemah tubuh. Engkau berkati dengan kesehatan, Engkau berkati dengan pemulihan. Di dalam nama Yesus, Engkau berikan imun yang cukup kuat di dalam nama Yesus. Engkau memberikan tubuh yang diberkati karena tubuh mereka adalah tubuh yang sudah dibeli dengan darah Yesus. Tubuh milik Kristus. Di dalam nama Yesus kami percaya, oh Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, oh Tuhan, mereka sembuh, sehat. Oh mereka bisa bekerja dengan baik di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami serahkan seluruh anak-anak Tuhan di tempat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Covering-Mu Tuhan menutup bungkus mereka semua. Terima kasih, kami yang sehat juga kami akan terus menjaga dengan hati-hati pergaulan kami, hidup kami, supaya terus lewat hidup kami boleh tetap sehat, memuliakan Tuhan, bersuka cita, dan kami boleh, oh Tuhan, bersama-sama saling menguatkan satu dengan yang lain. Tiba saatnya Tuhan akan berfirman atas kami. Roh Kudus, apapun yang sudah Engkau taruh di hati hamba, kembali hamba serahkan dalam tangan-Mu. Mohon pengurapan dari Tuhan, mohon pencerahan dari Tuhan, supaya setiap kami boleh dicerahkan lewat firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami siap Tuhan mendengar firman-Mu dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang diberkati katakan bersama, amin, amin, amin. Puji Tuhan.
Terima kasih tim pujian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Puji Tuhan. Sehat semua? Puji Tuhan. Tetap jaga sehat saudara ya. Jangan sampai lalai saudara. Karena ya sudah setahun lebih ya kita pandemi ya. Setahun lebih. Kadang-kala lalai saudara ya. Apalagi kadang-kala kalau kita dengan orang-orang dekat kita ya, saudara, teman, kadang-kala kita lalai lalu kita tidak lagi menjaga prokes atau protokol kesehatan ya. Ya kan kita kadang-kala sama konco kumpul mau pakai masker terus rasanya pekewo. Enggak usah pekewo saudara, demi kesehatan ya, karena ada beberapa kejadian ya, penularan itu dari orang terdekat, apalagi ini minggu ini lebaran ya, mungkin yang ada datang saudara dari luar kota gitu saudara ya, lebih baik ya menghindari, bukan karena kita sombong atau tidak mengasihi, tapi untuk saling menjaga ya, supaya kita boleh tetap sehat senantiasa saudara ya. Kita tetap sehat, kita bisa tetap melayani Tuhan, karena ya ada banyak hal yang kita harus terus selesaikan di dunia ini selama kita diberi waktu memang oleh Tuhan ya. Saya percaya setiap kita anak-anak Tuhan, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Baik Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, minggu ini selain ini ya bangsa kita atau saudara kita merayakan ya lebaran ya, di tanggal yang sama itu juga sebetulnya kita anak-anak Tuhan memperingati tentang hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Tanggal berapa ya? Tanggal 12, tapi memang 13 gereja kita ya untuk kali ini tidak merayakan, maksudnya bukan tidak merayakan, tapi tidak ada ibadah. Jadi ibadah kenaikannya nanti diundur hari Minggunya, gitu ya, diundur hari Minggunya. Jadi bersamaan dengan hari Minggu depan kita juga akan merayakan atau memperingati Yesus yang sudah naik ke surga, ya, sebab Dia Tuhan, tempatnya di surga, saudara. Siapa yang masih ragu bahwa Yesus adalah Tuhan? Halo, tidak ada yang ragu ya? Saudara percaya Yesus adalah Tuhan? Amin ya, Yesus adalah Tuhan. Makanya tadi pujiannya berkata Yesus terlebih besar. Waktu saudara nyanyi Yesus terlebih besar, apa yang ada dalam pikiran saudara? Apa saudara mikir, oh utangku kalah gede karena Yesus gitu ya, atau masalahku kalah besar dengan Yesus? Saya waktu tadi menyanyi Yesus terlebih besar, saya ingatkan perkataannya Yohanes Pembaptis ya, biarlah dia semakin bertambah, aku semakin berkurang. Apa maksudnya waktu itu? Yohanes sedang berkata begini, biarlah yang semakin diperhatikan, biarlah yang semakin orang datang, biarlah yang semakin dielu-elukan, biarlah yang semakin dihormati, biarlah yang semakin dihargai, biarlah yang semakin di atas segalanya Yesus, bukan dia. Jadi Yohanes sedang tidak berkata, oh Yesus itu boleh semakin besar supaya masalahku selesai. Yesus semakin besar supaya sakitku sembuh. Bukan itu. Tetapi kata-kata Yesus terlebih besar adalah sebuah sikap kita, komitmen kita untuk kita berkata, Yesus, Engkau menjadi yang terbesar dalam hidupku, yang terutama dalam hidupku, Engkau menjadi Tuhan dalam hidupku, yang mengatur seluruh hidupku. Itulah makna kata Yesus terlebih besar. Dan saya percaya kalau Yesus yang mengatur hidup saudara, rancangannya bukan rancangan kecelakaan, sakit, penyakit, tapi damai sejahtera, masa depan penuh pengharapan. Amin. Itu bonus saja saudara. Tapi kalau Yesus dijadikan Tuhan dalam hidupku yang terbesar, karena kata Tuhan itu artinya kurios.
Kurios artinya tuan atau master. Dia yang pegang kendali saudara, kendali hidupmu. Maka saya percaya anugerahnya akan ada atas kita semua. Baik, kita buka Alkitab kita di dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai mulai ayat pertama saja sampai ayat yang keempat. Sebetulnya ini satu perikop, saudara ya. Bahkan satu pasal, tapi paling tidak kita baca beberapa ayat ini dulu. Baik, kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang keempat kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga ya. Dari mulai ayat yang pertama. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini adalah sebuah penjelasan dari Tuhan Yesus ya, bahwa nanti ya dia akan pergi ke satu tempat yang disebut di sini, dia berkata dia akan pergi ke rumah Bapa. Ya, ke rumah Bapa. Tentu yang dimaksud Yesus rumah Bapa ini bukan rumah Yusuf orang tuanya, tetapi rumah Bapa di sini adalah ke sorga ya, ke rumah Bapa di sorga. Jadi kalau kita lihat dalam pelayanan Yesus ya, setelah Yesus bangkit dari kematian, mengalahkan kuasa maut, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, selama berapa hari saudara? Berapa hari menampakkan diri? 40 hari. Ya, 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Alkitab mencatat setelah Yesus menampakkan dirinya berulang-ulang kepada murid-muridnya, lalu Yesus terangkat ke surga disaksikan oleh kurang lebih 500 pasang mata. 500 pasang mata. Jadi waktu Yesus naik ke surga, ada saksi yang melihat. Kalau satu orang bisa saja ada kong kali kong. 2 orang mungkin bisa kong kali kong. Mungkin 10 orang bisa juga dipengaruhi. Nanti kamu ngomong ya bahwa aku naik ke surga gitu ya. Tapi bayangkan kalau 500 orang. Tentu akan sulit sekali ya untuk mengkondisikan bahwa katakan kepada orang aku naik ke surga padahal tidak terjadi apa-apa. Tapi waktu naik ke surga dikatakan di situ ada murid-muridnya 500 orang melihat Yesus naik ke surga. Kelihatan jeng 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 ya. Kalau digambarkan gitu ya, tiba-tiba kalau ini Yesus tiba-tiba lalu dia mulai naik saudara. Di dunia ini ada banyak orang yang menyatakan diri pernah ke surga. Ya, bahkan ada yang katanya pernah dibawa oleh Tuhan ke surga. Mimpi ke surga. Ya, kita boleh percaya, boleh tidak. Tapi yang jelas banyak di antara yang berkata bahwa mereka ke surga tidak ada saksinya. Kalau ditanya kapan terjadi, ada enggak saksinya? Tidak ada, saudara. Coba cari, adakah yang mungkin berkata aku
ke surga lalu ada saksinya? Gak ada. Tapi ini luar biasa. Apa yang dilakukan Yesus itu adalah satu kejadian real, nyata, di depan mata. Yesus tiba-tiba kakinya terangkat, tubuhnya terangkat, naik, sampai akhirnya hilang di pemandangan murid-muridnya. Lalu setelah itu malaikat berkata, Yesus yang kau lihat, dia yang naik ke surga, dengan cara yang sama dia akan datang kembali. Ya. Dia naik ke surga, malaikat juga memberi kesaksian dia naik ke surga. Jadi kita bersyukur saudara bahwa kita menyembah Allah yang benar, Tuhan yang benar dan sungguh-sungguh Tuhan. Ya, dengan dibuktikan dengan apa? Dia naik ke surga karena memang tempatnya surga. Itu tempatnya dia. Jadi saudara, kalau ada di antara saudara yang sampai hari ini kadang-kadang masih ragu benar enggak ya Yesus Tuhan, karena banyak kita mendengar orang berkata di luaran di sana, orang berkata Yesus bukan Tuhan, Yesus hanya manusia. Itu manusia, jangan dianggap jadi Tuhan, jangan disekutukan jadi Tuhan. Hari ini kita diingatkan kembali, hei, kalau dia bukan Tuhan mana mungkin dia naik ke surga. Amin. Karena dia Tuhan. Dia naik ke surga. Saudara, peristiwa ini menandai akhir dari pekerjaan Yesus di muka bumi. Kenaikannya ke surga membuktikan bahwa dia bukan manusia biasa. Tapi dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Di akhir pelayanannya, apa yang dilakukan Yesus? Yesus naik ke surga. Katakan Yesus naik ke surga. Nah, saudara, apa lalu maknanya bagi kita orang Kristen, orang percaya? Yang pertama saudara, kalau saya dapatkan di sini, Yesus berkata begini di ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Semua yang dikerjakan Yesus, semua yang dilakukan Yesus, perjalanan yang dilakukan Yesus ketika dia melayani di bumi, bahkan ketika dia harus mati di kayu salib, dibangkitkan, ketika dia harus lalu menampakkan diri kepada murid-muridnya, semuanya dilakukan dengan satu tujuan yang jelas sebetulnya, yaitu kelak nanti dia akan menyediakan bagi kita satu tempat yang pasti, yang jelas. Jadi tujuan kehadiran Yesus, tujuan pelayanan Yesus, tujuan dari semua yang dilakukan di bumi adalah untuk membawa kita yang percaya kepada satu tempat yang pasti, satu tempat yang jelas. Yang dikatakan Yesus di sini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini sebuah pengajaran yang luar biasa. Yesus menunjukkan sebuah tujuan yang jelas dari semua yang diajarkan dan misinya di bumi. Apa itu? Membawa saudara dan saya yang percaya kepada satu tempat, masuk ke satu tempat yang jelas, yang pasti. Dia punya tujuan yang jelas, dia punya tujuan yang pasti. Kitab Yohanes adalah satu kitab yang luar biasa. Di antara Injil, ya, keempat Injil, apa saja? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi kalau saudara ada yang bertanya, Injil itu apa? 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lalu yang lain, ya yang disebut yang lain ada yang disebut kitab surat-surat dan lain sebagainya. Tapi Injil itu 4.
Ya. Nah, Yohanes adalah satu kitab yang dimana tujuan kitab Yohanes adalah ingin menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Makanya di Yohanes 1 ayat 1 dengan tegas di awal dia berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Siapa firman? Logos, firman itu menjadi manusia dan diam bersama-sama dengan kita, yaitu Yesus Kristus. Yohanes sedang berkata, firman itu, Yesus itu adalah Tuhan. Dan Yohanes melihat kemuliaan Yesus itu menyeluruh sebetulnya. Bukan saja waktu Yesus diangkat naik ke surga, tetapi Yesus dimuliakan sebetulnya kalau Yohanes melihat sejak apa? Sejak Yesus naik ke salib, waktu Yesus mati, waktu Yesus bangkit, dan akhirnya dia naik ke surga. Sebuah rancangan perjalanan yang Yesus lewati. Tujuannya jelas. Sehingga dia rela melewati salib yang menggambarkan penderitaan yang luar biasa. Dia mau melewati itu karena dia tahu tujuan yang jelas yang harus dia lakukan, yaitu apa? Ingin membawa yang percaya, yaitu saudara dan saya, masuk ke tempat yang pasti dan tempat yang jelas. Hanya Yesus yang secara jelas memberikan janji tujuan yang pasti. Kalau di luar orang meninggal, pasti berkata mudahan masuk mana? Masuk surga. Waduh, untuk sesuatu yang penting jangan cari yang mudah-mudahan, saudara. Mugo-mugo selamat, ya nek selamat. Nek bukan selamat berarti bejo. Ya kan ada selamat, ada bejo. Saudara, cari yang pasti untuk sesuatu yang penting. Apalagi ini bicara kekekalan, jangan cari sesuatu yang mudah-mudahan. Tapi yang pasti, dan Yesus sudah memberikan dengan jelas. Tujuannya yaitu membawa saudara dan saya ke tempat yang jelas, yaitu ke tempat di mana ada Bapa Surgawi, yaitu surga. Sebuah pertanyaan, apakah saudara mau diajak oleh orang yang tidak punya tujuan jelas? Yo melu aku, nganti mbuh. Kira-kira bagaimana saudara? Jangan mau saudara, ya. Ikut orang yang punya tujuan jelas. Cari orang yang punya tujuan jelas. Karena kalau kita punya tujuan jelas, maka saya percaya kita akan sampai ke tujuan itu. Tapi kalau orang yang gak punya tujuan yang jelas, maka ya akan gerambiang hidupnya. Anak-anak muda, kalau engkau cari jodoh, cari yang punya tujuan jelas dalam hidupnya. Cari yang jelas hidupnya. Nek hidupnya remang-remang, ojo dipilih. Pak, iya kan sekarang kan karena belum kerja kan belum punya duit. Ini bukan masalah kaya atau miskin cari jodoh. Tapi cari pribadi yang jelas. Kalau dia pekerja, ya cari bahwa dia sungguh-sungguh seorang pekerja yang rajin, yang jelas. Ya. Kalau dia seorang pelajar, ya cari orang yang menjadi pelajar yang bertanggung jawab di sekolahnya. Kalau dia seorang mungkin pelayan atau hamba Tuhan, yang dia cari orang-orang yang memang punya komitmen dalam pelayanannya. Jelas. Jangan cari pribadi-pribadi yang ya angin-anginan, gak jelas. Ya, bukan berarti berarti kalau cari jodoh itu cari yang sudah mapan. Enggak, saudara. Meskipun belum mapan, tapi engkau bisa menilai orang ini jelas enggak, rohaninya jelas enggak, ikut Tuhannya jelas enggak.
Jangan cari apalagi zaman sekarang, cari orang-orang yang pengikutannya kepada Tuhan gak jelas. Repot kita saudara. Satu kali saat kita akan berhadapan dan kehidupan kita nanti ketika nanti masuk dalam jenjang pernikahan ada banyak konflik. Ada banyak persoalan, sedangkan ketika kita dapat yang jelas saja kadang-kala penyesuaiannya tidak mudah. Apalagi kalau kita dapat yang tidak jelas. Anak-anak muda cari yang jelas ya. Ya waktu saya ketemu istri saya lihat saya jelas. Padang, bukan padang ini kulitku keteng saudara, tapi jelas saudara. Meskipun waktu itu saya masih pelayanan di tempat yang kecil. Saya percaya istri saya lihat saya, mungkin loh saya gak ngerti. Di tempat yang kecil pun melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh. Gak main-main. Bukan karena pelayanan itu duitnya banyak lalu tenanan, enggak. Saya belajar dalam melayani Tuhan. Gak hitung-hitungan dengan Tuhan. Sampai hari ini saya belajar. Dan saya tahu bahwa ketika hidup saya mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan pasti pelihara saya. Demikian juga ketika saya pilih istri saya. Waktu saya ketemu dia itu gak dalam keadaan seger buger seperti sekarang saudara. Betul, dia sakit. Divonis dokter itu loh yang kanker serosis. Saya ketemu dia kurus, betul ya, sedikit-sedikit pingsan. Ya, jadi bayangkan tuh, jadi ini ketemu dia saya ini nggak jelas ini, secara fisik. Tapi saya melihat ada sesuatu yang jelas, yaitu apa? Imannya kepada Yesus, pelayanannya kepada Yesus. Itu yang kemudian menggerakkan saya. Ya, kadang-kadang orang berpikir, loh mbok cari yang lain. Lalu dia sakit. Kalau sehat gak apa-apa. Waktu itu tapi puji Tuhan, saya gak salah. Ketika saya pilih istri saya, ya justru di situ mujizat terjadi. Sampai hari ini kita bisa melayani bersama-sama. Dan dalam pelayanan ini kita melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Meskipun apakah padanya sama Bu Daniel gak pernah ramai? Rame, tanya anak-anak saya coba kalau mau jelas. Tanya anak-anak saya. Pernah gak papa mamanya ramai? Pernah gak? Sering. Iki saya gak menutup-nutupi siapa saya, enggak. Tetapi bedanya saudara, ketika kita ketemu dengan orang yang jelas kita akan pasti selesai setiap persoalan karena jelas. Namanya saja Padang, pasti ketok kabeh, betul gak saudara? Jangan cari seperti orang membeli kucing dalam karung. Wah, ora. Yang penting umurku wis nambah terus kudu golek jodoh. Enggak. Cari yang jelas. Tujuannya jelas, hidupnya jelas. Yesus memberikan kepada kita satu kejelasan, satu yang pasti. Ikut Yesus itu pasti, tidak mudah-mudahan. Ketika nanti kita dipanggil Tuhan, pasti kemana? Sorga. Karena Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ. Dia berkata, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Hanya di dalam Yesus ya, ada tempat yang jelas. Jangan hidup dengan sesuatu yang tidak pasti. Ya, dia berkata di rumah Bapakku ada sebuah tempat tinggal dan dia pergi ke sana. Dia menyediakan tempat yang pasti. Coba buka Alkitab kita dalam Efesus 2 ayat yang ke-6. Efesus 2 ayat yang ke-6. Yuk, baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia. Oh, haleluya, di surga. Dikatakan Dia memberikan kepada kita
tempat untuk kita bisa tinggal bersama-sama dengan Dia di mana? Di sorga. Ini sebuah janji yang luar biasa. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, tenang hati kita. Sebab kita jujur kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita. Kemarin hari Minggu, setelah ibadah, jam siang kalau nggak salah, saya dapat kabar saudara. Ada seorang hamba Tuhan meninggal. Jadi selesai pelayanan, lalu ada seperti rapat. Waktu selesai rapat, dia merasa dadanya sesek. Rumahnya dekat belakang terminal gerejanya. Lalu dibawa ke rumah sakit, ke Brayat, gak tertolong, meninggal. Dia dulu yang pertama kali pakai tempat ini jadi gereja. Dia yang dulu renovasi tempat ini, saudara. Dia dulu yang bangun semua bangunan. Dulu tempat ini kan seperti katanya lost man gitu ya. Dirubah. Dia yang pertama kali. Ya. Masih muda. Bahkan lebih muda dari saya. Umurnya masih 50 tahun. Ya, lebih muda dari saya. Sehat sudah. Beberapa hari Jumat itu dia telepon saya. Jadi waktu telepon pertama enggak saya angkat karena saya lagi motong baja ringan ya. Saya lagi ngerjain untuk gereja baja ringan, saya enggak dengar. Lalu setelah itu dia telepon lagi, saya angkat. Ya, pokoknya ada sesuatu yang dia mau sampaikan, dia cerita dengan saya. Ya, dia ngobrol dengan saya. Enggak taunya minggunya dipanggil Tuhan. Kalau kita enggak punya sesuatu yang jelas, repot saudara. Tapi kalau kita sudah pasti, ya aku percaya Yesus sudah memberikan kepadaku satu tempat yang jelas. Amin. Tempat yang pasti. Dia bukan Allah yang lalu kita berkata mudah-mudahan aku selamat, enggak. Yesus berkata di tempat di mana aku berada, aku ingin engkau pun berada. Oh haleluya. Saya bersyukur Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang akan membawa kita ke tempat yang jelas. Yang kedua, Yesus berkata dalam Yohanes pasal 14 ini dikatakan apa saudara? Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yang kedua, Tuhan mau kita juga di situ. Amin. Siapa yang mau di situ, saudara? Siapa yang mau di situ? Angkat tangan. Amin. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Tuhan berkata, di mana aku berada, kamu harus berada. Itu sebuah keinginan Tuhan. Tuhan mau kita juga berada di situ. Murid-muridnya mungkin pada waktu itu berkata, seperti Thomas ya, akhirnya berkata kepada Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Yesus berkata, aku ini jalan yang akan membawa kamu ke tempat itu. Ke tempat yang pasti, ke tempat yang jelas itu. Aku jalan. Gak usah bimbang. Dan Tuhan ingin membawa kita semua yang percaya ke situ. Itu tujuan yang Tuhan inginkan. Kita pasti dibawa ke sana. Ya, kemarin juga saya mendengar ada seorang hamba Tuhan, anak-anak muda yang dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan. Siapa namanya? Raditya Oloan. Oloan ya? Orang yang luar biasa. Energik. Ya, dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan. Ya, orang dipanggil Tuhan bisa caranya macam-macam. Ada yang seperti minggu yang lalu hamba Tuhan tiba-tiba sesak dipanggil Tuhan. Kalau ini ya kena COVID. Ya padahal sudah negatif tapi katanya
akhirnya meninggal. Ya selain asma ada yang berkata itu seperti badai siklon. Badai siklon itu jadi tubuh itu bereaksi menghasilkan antibodi untuk melawan virus ini, tetapi banyak berlebihan. Jadi seperti ada orang namanya autoimun. Jadi itu menyerang tubuhnya sendiri. Sudah negatif, saudara. Ya, cara mati itu banyak. Ya. Ada banyak cara. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, kita tahu bahwa nanti kalau kita dipanggil Tuhan, Tuhan ingin kita berada di mana Dia berada, yaitu di mana? Di surga. Ya, nggak usah. Ya, kita perlu belajar, nggak perlu takut. Ya sudah, hidupku di tangan-Mu Tuhan. Ya, saudara, kemana saudara mau pergi? Mari, hanya Yesus yang memberikan kepada kita satu tempat yang pasti. Nah, berikutnya dikatakan kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Kita lompat saudara ya. Lompat. Yohanes pasal 16 ayat Yohanes pasal yang pasal 14 ayat yang mulai ayat yang ke-25. Dikatakan demikian. Mulai ayat yang ke-15 saja dikatakan demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu yang mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ayat 19, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ayat yang ke-25, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakan kepadamu sebelum hal itu terjadi supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata kepada kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diberitakan Bapa kepadaku, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Saudara, Yesus berkata begini, aku nanti akan pergi ke Bapa, ya, menyediakan tempat bagimu, tempat yang pasti. Dan aku ingin kamu nanti masuk ke sana. Tapi Yesus juga memberikan jaminan begini, saudara. Selama masa penantian ini sampai engkau nanti masuk ke tempat yang aku janjikan, yang aku sediakan itu, engkau tidak sendiri. Engkau tidak kubiarkan menjadi yatim piatu. Tapi dikatakan Yesus akan mengirimkan Roh Kudusnya kepada orang percaya yang akan menolong kita, menyertai kita sampai kita masuk nanti ke tempat yang pasti itu.
Yesus berkata, aku ke sorga, kamu gak sendiri. Tenang saja, aku sediakan tempat yang pasti, yang jelas. Kamu gak sendiri, tenang saja. Aku akan memberikan kepadamu Roh Kudus. Roh Kudus itu yang nanti akan membimbing kamu sampai kepada tempat yang pasti itu. Jadi, kalau saudara belajar Alkitab, setelah kenaikan Yesus ke sorga, lalu Tuhan berkata kepada murid-muridnya, nanti kamu harus menantikan sampai datangnya Sang Penolong itu, tunggu di Yerusalem sampai janji Bapa terjadi atas kalian. Lalu murid-muridnya setelah Yesus naik ke sorga, mereka berdoa menanti di Yerusalem. Apa yang terjadi 10 hari setelah Yesus naik, atau 50 hari setelah Yesus bangkit, makanya disebut Pentakosta. Hari ke-50, disitulah terjadi kemudian ketika mereka berdoa, Roh Kudus hadir di atas kehidupan orang-orang percaya pada waktu itu. Roh Kudus memberikan kuasanya di atas kehidupan orang-orang percaya pada waktu itu. Roh Kudus yang dijanjikan itu diberikan dan sudah diberikan oleh Tuhan. Dengan tujuan apa? Seperti kata Yesus, membimbing engkau, membawa engkau sampai kepada tempat yang pasti itu. Saudara, ketika engkau diurapi oleh Roh Kudus, bukan sekedar supaya wah aku boleh mengalami kuasa yang luar biasa. Ya, banyak orang mengutip ayat seperti dikatakan, tetapi engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria. Lalu pikiran kita, wah kita akan jadi orang yang sakti mandraguna. Ya, itu janji Tuhan. Kuasa untuk kesembuhan, kuasa untuk melakukan mujizat. Ya, janji Tuhan, tapi ingat, tujuan dari semuanya adalah Roh Kudus diberikan supaya apa? Supaya hidupmu terus terarah kepada tempat yang pasti itu, yaitu apa? Sorga. Roh Kudus tidak pernah membawa saudara untuk saudara kemudian mengalami mujizat diberkati Tuhan, lalu tujuan hidupmu berpaling kepada dunia, berpaling kepada harta yang kau miliki, berpaling kepada apa yang kau dapatkan. Enggak. Roh Kudus memberikan kepadamu kesembuhan, lalu hidup saudara berpaling kepada hanya kesembuhanmu. Enggak. Semua yang dikerjakan Roh Kudus dalam hidup kita punya tujuan, yaitu membawa saudara ke tempat yang pasti yang bernama surga. Tempat yang jelas. Semua pasti. Kalau engkau diberkati, Roh Kudus bekerja, mujizat terjadi dalam hidupmu bukan sekedar supaya engkau bisa menikmati, supaya hidupmu lalu fokus kepada berkat yang Tuhan berikan. Oh bersyukur, aku punya uang banyak, aku punya mobil, aku punya rumah, aku punya ini. Lalu saudara hanya fokus ke situ, enggak. Semua itu Roh Kudus kerjakan, Roh Kudus lakukan atas kehidupan saudara dengan tujuan untuk apa? Membawa saudara sebetulnya dipersiapkan masuk ke dalam tempat yang pasti. Jangan fokus kepada berkat, fokus kepada mujizat. Karena itu bukan tujuan. Itu hanya sarana yang akan Roh Kudus lakukan untuk membawa saudara ke tempat yang pasti. Yaitu surga. Jadi kalau saudara diberkati Tuhan dan saudara mengalami mujizat Tuhan. Tuhan itu punya tujuan. Supaya hidupmu tetap fokusnya adalah kerajaan surga. Amin. Bukan yang lain. Dan kalau engkau tetap fokusnya kerajaan surga, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Alkitab berkata, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Jadi Roh Kudus diberikan. Yesus berkata, aku berikan kepada Roh Kudus. Supaya apa? Supaya engkau bisa melewati hidup ini dan sampai kepada tujuan yang jelas itu, yaitu surga. Jadi hari ini saudara, ya jangan fokus yang lain. Jangan fokus hidupmu hanya kepada apalagi harta dunia. Harta dunia sekejap akan hilang. Kekayaan sekejap bisa hilang. Jabatan sekejap bisa hilang. Kedudukan sekejap bisa hilang.
Tapi ada satu yang tidak bisa hilang, yaitu janji yang pasti yang Tuhan sediakan. Kejar itu terus, dan saya percaya itu akan menolong hidup saudara untuk mengalami banyak kebaikan-kebaikan Tuhan. Sebab semua kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan dengan tujuan terus mengarahkan hidup saudara kepada janji yang pasti itu. Ya, jadi hari ini saudara, mari jangan fokus kepada yang lain. Fokuslah kepada apa yang Tuhan persiapkan bagi kita. Ya, ada waktu saya kecil diajarkan sebuah nyanyian. Ya, di surga nanti pakai baju putih, atas kepala bermahkota emas. Lalu apa lagi? Haleluya. Kita diajarin untuk apa? Fokus kita itu loh. Nanti kalau di dunia ini ngalami penderitaan itu nggak seberapa. Karena kita tahu jelas tujuan hidup kita. Kalau Tuhan izinkan hari ini kita menderita, kita berkata, oh rapopo. Karena aku tahu tujuan yang jelas, yaitu apa? Surga yang pasti, amin. Ya. Apa artinya penderitaan di bumi ini? Dibandingkan dengan sebuah janji Tuhan yang luar biasa, surga. Dan saudara pelajari apa yang dituliskan di Alkitab. Surga dikatakan lantainya saja terbuat dari emas, dindingnya, temboknya dari batu permata. Yang hari ini belum punya emas, nggak usah takut. Di tempat yang pasti itu emasnya bukan hanya jadi cincin saudara, jadi alas kaki saudara dari emas. Betapa luar biasanya. Kemuliaan di sana jauh lebih dari semuanya. Jadi kalau hari ini kita sedang mengalami mungkin tantangan, penderitaan, enggak usah lemah, jangan lemah, terus berjalan, fokus kepada tujuan yang jelas, terus melangkah, engkau akan melihat penyertaan Roh Kudus akan bekerja dalam hidup saudara dan terus menolong saudara sampai akhirnya engkau akan dapatkan janji yang jelas itu. Kalau hari ini engkau sedang mengalami kesusahan, ayo terus fokus kembali kepada janji Allah yang jelas itu. Dan Roh Kudus diberikan dengan tujuan supaya kita tidak sendiri. Kita bukan lagi menjadi yatim piatu, tapi ada yang menolong kita untuk sampai ke tempat yang jelas. Yesus naik ke surga, mengingatkan kepada kita. Dia memberikan satu tempat yang jelas bagi kita. Amin. Ya, bersukacita hari ini. Wes, gak usah takut. Yang penting jaga kesehatan, lakukan yang benar, ya, fokus kepada tujuan Tuhan. Apa itu? Tempat yang jelas. Lakukan, maka ada Roh Kudus yang akan menyertai saudara dan akan membimbing saudara sampai ke tempat yang jelas. Amin. Mari pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan datang kepada Tuhan, kita akan berdoa. Ini akan pujian yang terakhir ya. Peganglah tanganku Roh Kudus, karena Roh Kudus diberikan untuk membimbing kita, saudara. Ya, setelah kenaikan Yesus, ya setelah peristiwa Yesus naik ke surga, murid-muridnya menanti Roh Kudus. Ya, banyak gereja ya melakukan doa puasa selama 10 hari untuk menanti Roh Kudus. Tapi tolong konsepnya jangan salah. Roh Kudus sudah diberikan. Amin. 2000 tahun yang lalu Roh Kudus sudah diberikan. Bagian kita sekarang membuka hati untuk berkata, Roh Kudus, pegang tanganku. Roh Kudus, pimpin hidupku. Roh Kudus, berkaryalah dalam hidupku agar aku tidak tersesat sampai ke tempat yang jelas. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu.
Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Wanita saja naikkan pujian ini, peganglah tanganku, peganglah. Bawalah diriku Tuhan, bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat. Kembali dari pertama, pria saja naikkan pujian ini. Katakan, peganglah tanganku, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu, tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti. Mari kita bangkit berdiri, katakan, kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib nama-Mu, nama yang dimenang, Yesus namanya, kudus, kudus Tuhan. Oh, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang dimenang, Yesus namanya. Biar musik saja, keyboard saja menaikkan pujian ini. Saudara, keyboard saja menaikkan lagu ini. Pujian ini mengingatkan kita untuk berkata, Roh Kudus, pegang tanganku Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan menuntun kita ke jalan yang benar, ke tempat yang pasti itu. Hari ini saya diingatkan, penting juga bagi kita saudara. Mari kita berdoa untuk saudara kita, mungkin untuk anak kita, mungkin untuk teman kita yang belum
di dalam Yesus. Atau mungkin mereka yang belum sungguh-sungguh di dalam Yesus. Tujuan mereka belum jelas. Kadang-kala mereka berpikir, aku sudah Kristen. Tapi kekristenan mereka bukan Kristen yang sungguh-sungguh, yang dalam pimpinan Roh Kudus. Hari ini kita perlu berdoa untuk mereka, saudara. Kalau saudara diingatkan, ada orang-orang yang belum sungguh-sungguh dengan Tuhan atau belum mengenal Tuhan, doakan mereka. Minta Roh Kudus, jamah mereka Roh Kudus. Roh Kudus pimpin mereka supaya mereka boleh menemukan akhirnya tempat yang pasti itu yang ada hanya di dalam Engkau. Hari ini minta Roh Kudus untuk menjamah mereka. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan sampai kepada tempat itu. Roh Kudus akan membawa kita masuk dalam kehendak Yesus, masuk dalam rencananya Yesus. Karena Roh Kuduslah yang bisa membawa orang datang kepada Tuhan. Hari ini berdoa, saudara, doakan saudaramu mungkin yang belum mau datang kepada Tuhan. Meskipun mungkin mereka berkata, aku sudah Kristen, tapi hidup mereka belum sungguh-sungguh dengan Tuhan. Doakan. Doakan, katakan, Roh Kudus, aku perlu Roh Kudus. Aku perlu Roh Kudus untuk menjamah dia supaya akhirnya kami boleh bersama-sama masuk ke tempat yang jelas, yang pasti itu, yang telah disediakan oleh Yesus. Yaitu rumah Bapa di surga. Yang banyak tempat di sana dan disediakan bagi orang yang bersungguh hati kepada Dia. Hari ini Roh Kudus, pimpin kami Roh Kudus. Pegang tangan kami Roh Kudus. Kami tidak dapat berjalan sendiri. Melewati hari-hari hidup ini kami sadar kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami perlu Engkau Roh Kudus, bawa kami ke jalan yang benar. Supaya kami tidak tersesat Tuhan dan kami sampai kepada tempat yang pasti itu Tuhan. Kami perlu Engkau Roh Kudus, bimbing kami. Bimbing kami Roh Kudus, pegang hidup kami. Peganglah tanganku Roh. Amin. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Peganglah tanganku, peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran. Kami perlu Engkau Roh Kudus, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Kudus, kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan. Biarlah kami boleh berhadapan, bertemu dengan Engkau Allah yang kudus. Ku beri syukur dalam, amin. Simfoni, ada simfoni yang indah di tempat yang pasti itu.
ajaib-ajaib. Kita akan melihat Dia Tuhan yang ajaib ada di tempat itu. Oh, nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Namanya, katakan kudus, kudus Tuhan. Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita bisa berhadapan muka dengan Dia, Allah yang kudus. Oh, kita bisa menikmati hadirat-Nya dalam simfoni yang indah. Oh, simfoni. Kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri Tuhan yang ajaib. Oh, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Katakan nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya, nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Mari Roh Kudus, saat ini Tuhan, kami butuh Engkau Roh Kudus. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Pegang tangan kami Roh Kudus. Urapi setiap kami Roh Kudus. Bimbing kami Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, kiranya kuasa Roh Kudus ada bersama dengan kami, ada di dalam kehidupan kami, menuntun langkah kehidupan kami sampai kepada tempat yang pasti yang disediakan Yesus bagi kami. Di dalam nama Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Mari Roh Kudus, Engkau berkarya dalam kehidupan kami hari lepas hari, supaya kami tidak berjalan sendiri dan kami sampai kepada kebenaran itu. Kami berjumpa, oh Tuhan, muka dengan muka berhadapan dengan Engkau, Allah yang benar, Allah yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Mari saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, naikkan syukur kepada Tuhan, naikkan pujian, pengagungan bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Kejayaan hanya bagi Tuhan. Dalam beberapa saat, ambil saat teduh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami bawa pujian kami di hadapan-Mu, kami persembahkan Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu, kami persembahkan.
Kami bawa semua pelayanan kami di hadapan-Mu, kami persembahkan. Kami bawa semua persembahan kami Tuhan di hadapan-Mu, kami persembahkan. Kiranya Tuhan disukakan lewat ibadah ini. Kiranya Tuhan disukakan lewat persembahan kami. Dan kami boleh Tuhan mendapat perkenanan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kekasih-kekasih Tuhan sebelum pulang angkat tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau oleh Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatanmu oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga dan masa depanmu oleh Tuhan. Diberkatilah pertumbuhan iman dan kesaksianmu oleh Tuhan. Diberkatilah masa depan dan anak-anak cucumu oleh Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta Roh Kudus akan menyertai dan terus membawa engkau kepada rencana Tuhan yang dahsyat, yang besar itu, yang akan terus membimbing engkau dari mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, diurapi Tuhan, katakan bersama-sama, amin, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.